Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kelapangan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakim, dikenal sebagai Abu Nawas. Ia seorang pujangga Arab, dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Dari Arab dan Persia mengalir di tubuhnya Abu Nawas, dikenal sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi. Berikut sepenggal cerita yang diambil dari 1001 Malam. Di suatu hari, istana yang megah, tempat Baginda Raja tinggal. Sang Baginda mengalami kesakitan di bagian perutnya. Seorang pengawal segera mencari tabib guna mengetahui penyakit yang diderita oleh si raja. Beberapa kemudian, tabib itu memeriksa, tetapi Baginda Raja tersebut bilang ada angin berlebih yang berada di dalam perut Baginda Raja. Raja pun marah dan sangat jengkel dengan itu, hingga akhirnya sang raja pun memutuskan untuk memenjarakan angin tersebut. Pengawal dan semua orang yang paling sakti di istana tidak dapat menyanggupi permintaan raja mereka. Mereka heran dan bisa dibilang sangatlah mustahil untuk memenjarakan angin tersebut. Beserta dengan buktinya, hingga akhirnya ada salah satu orang dalam istana mengusulkan untuk memanggil Abu Nawas, karena Abu Nawas dikenal sangat pandai, cerdas, dan pintar dalam mengerjakan tugas yang aneh-aneh. Hari itu, Abu Nawas dipanggil ke istana. Setelah dia tiba di istana, aku dakwah semacam senyuman oleh Baginda Raja. Bangsa, hai, akhir ini aku sering mengalami gangguan perut, kata Baginda. Tapi aku kena serangan angin. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan? Hai Abu Nawas, katanya kamu orang paling cerdik dan pintar. Kamu orang yang bisa menyelesaikan masalah. Tanpa masalah, sekarang aku hanya meminta engkau menangkap angin dan memenjarakannya. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia masih bingung bagaimana cara memulihkan memoyang ditangkap itu. Memang benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak bisa diapa-apa, hanya bisa dirasakan.
Akidahnya memberi aku Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin, karena tidak jarang Abu Nawas mengontrol sekuen uang emas hadiah dari Baginda Raja. Tapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi membicarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas pun hampir putus asa. Ia benar-benar tidak bisa tidur, walau hanya sekejap. Bahkan yang biasanya dengan berak dia berhasil menemukan ide, baru sekarang malah ambar mungkin sudah tidak kayaknya. Kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia berjalan dengan keledainya menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya terhadap takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Sudahkah engkau memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Sudah Paduka yang mulia, ini mungkin menyentuh. Ini memang aku tak melihat apa-apa. Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tapi bila pada angin tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu. Hai, 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 hai. Bau apa ini? Hai Abu Nawas, ampun tuanku yang mulia, tapi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar. Maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol tersebut. Hahaha. Hahaha. Tetapi akhirnya tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya Abu Nawas terselamatkan. Berhenti ya ampun, tuanku yang mulia, sekarang hamba sudah menjalankan tugasku. Bolehkah kali ini hamba meminta sedikit emas? Abu Nawas, beraninya engkau memeras kami. Baiklah Paduka, kalau pakai darah itu mau memberikan sedikit emas kepadaku, izinkan saya pulang dan mengumumkan ke semua orang kalau Paduka Raja dengan sengaja mencium aroma kentut buah. Hah? Baiklah, aku mengalah. Permintaanku kukabulkan. Itulah akhir dari cerita keberhasilan Abu Nawas memenjarakan angin. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan
dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Abu Jahal akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahal enggan mengundang Abu Nawas, sebab dia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah dari Abu Jahal sendiri. Namun, alasan Abu Jahal mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahal. Sesampainya di rumah Abu Jahal, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahal segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk, sambut Abu Jahal. Abu Jahal lalu mempersilakan Abu Nawas duduk di tempat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan besar. Dasar Abu Jahal sifatnya yang tidak pernah berubah, kerutu Abu Nawas. Mari semuanya, silakan nikmati hidangan ikan bakar, ucap Abu Jahal. Mempersilakan, orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. Kenapa diam saja Abu Nawas? Silakan dimakan hidangannya, kata Abu Jahal. Meledek terima kasih Abu Jahal, balas Abu Nawas. Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahal akan mempermainkanku. Sebab itu, aku Abu Jahal yang ditunggu-tunggu, pikir Abu Nawas. Lalu, dengan hati-hati, Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, ini membuat Abu Jahal meledeknya kembali. Kamu akan memakan ikannya lewat telinga, Abu Nawas, ledek Abu Jahal dengan ekspresi muka serius. Abu Nawas berkata, tidak, Abu Jahal, ikan ini sedang berbicara kepadaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini? Tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahal sendiri. Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu? Tanya penasaran. Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali, ucap Abu Nawas. Menjelaskan, seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas.
Ini Abu Jahal, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, maka aku terpaksa akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku, ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. Kurang ajar Abu Nawas, ada-ada saja cara dia meminta ikan yang besar, pikir Abu Jahal. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan-ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas pun mengalami kegagalan untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.